Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fadila Fitri, NPM 19510202071. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang perbankan antara bank syariah dan bank konvensional. Langsung saja, jadi bank syariah ini merupakan suatu bentuk perbankan yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Sedangkan untuk bank konvensional ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional atau BUK dan bank perkreditan rakyat atau yang disebut dengan BPR. Secara teori, bank syariah ini berbeda dengan bank konvensional. Kenapa demikian? Karena prinsip dasar yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional ini terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan antara nasabah dan pihak bank. Oke, jadi bank syariah ini menggunakan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing dan pembagian risiko. Sedangkan dalam bank konvensional ini menganut sistem bunga. Oke, next selanjutnya. Ini tuh ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional secara operasionalnya. Oke, yang pertama bank syariah. Dia ini hanya melakukan investasi-investasi yang bersifat halal. Sedangkan untuk bank konvensional, dia melakukan investasi yang halal dan haram. Kemudian selanjutnya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. Sedangkan untuk bank konvensional, dia menggunakan sistem bunga. Selanjutnya, bank syariah, dia operasionalnya tuh secara profit atau value oriented. Sedangkan untuk bank konvensional, dia hanya memakai profit oriented saja. Selanjutnya, bank syariah ini memiliki hubungan dengan nasabah itu dalam bentuk hubungan kemitraan. Sedangkan untuk bank konvensional, hubungan dengan nasabahnya tuh dalam bentuk hubungan debitur dengan kreditur. Selanjutnya nih yang terakhir, bank syariah itu penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan untuk konvensional ini tidak terdapat dewan sejenis-sejenisnya gitu. Nama saya Desi Ramawirdayana, NPM 19510202294. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang akad dan aspek legalitas. Dari segi akad dan legalitas, akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsep duniawi sekaligus ukrawi, di mana dalam akad ini tidak hanya keuntungan duniawinya saja yang dikedepankan, namun dalam akad tersebut juga berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah yang sesuai dengan Islam. Nasabah sering kali berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka. Tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumil kiamah nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad. Materi yang ketiga yaitu struktur organisasi. Organisasi adalah alat dan wadah dari sekelompok orang bekerja sama dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan. Jika organisasi bank baik dan benar, tujuan yang optimal relatif akan lebih mudah dicapai. Organisasi sesuai dengan kebutuhan bank adalah pengorganisasian yang dilakukan dengan baik oleh organisator. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Desi tentang struktur organisasi. Menurut Dr. Handes Haji Malayu SP Hasibuan, sistem organisasi yang baik dalam perbankan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, organisasi lini dan staf merupakan organisasi yang paling memadai karena sumber perintah dan tanggung jawab jelas.
serta garis perintah dan tanggung jawabnya melalui jalur vertikal terpendek. Yang kedua, departemen hendaknya didasarkan atas proses produksi agar hubungan pekerjaan vertikal dan horizontal serasi terintegrasi serta terkontrol internal antara bagian berlangsung baik. Yang ketiga, struktur organisasi hendaknya berbentuk segitiga vertikal supaya pembagian pekerjaan, hubungan pekerjaan, jabatan atau posisi karyawan jelas. Yang keempat, job description setiap karyawan harus ditetapkan secara jelas untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan. Yang kelima, adanya pelimpahan wewenang kepada para karyawan agar pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan nasabah dapat ditingkatkan karena birokratisme berkurang dan lain-lain. Yang keenam, penempatan karyawan harus didasarkan pada prinsip the right man of the right place sehingga ada keefektifan organisasi. Yang ketujuh, rentang kendali untuk setiap bagian harus berdasarkan kemampuan pimpinan dan volume pekerjaan yang dikerjakan. Biasanya berkisar 3-9 orang. Yang kedelapan, organisasi bank harus dibagi atas front office dan back office sehingga pelayanan nasabah lebih baik dan lebih cepat. Contoh dari struktur organisasi bank syariah terdiri sebagai berikut. Yang pertama, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota. Yang kedua, Dewan Komisaris. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah. Yang keempat, Dewan Audit. Yang kelima, Direksi. Dan yang keenam, Divisi atau Urusan. Dan yang terakhir, Kantor Cabang. Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saingan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalam hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah atau pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya objek pembiayaan yang terlepas dari unsur riba, proyek yang harus terlepas dari kemudaratan untuk masyarakat, tidak mengandung perbuatan asusila dan berkaitan dengan perjudian. Selanjutnya, corporate culture. Budaya merupakan sebuah kerangka kerja yang dibentuk sekelompok orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang bertujuan dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Organisasi adalah entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang dapat diidentifikasi dan bekerja terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Budaya perusahaan merupakan ideologi bagi semua orang yang hidup dalam suatu perusahaan yang harus diyakini dan dilaksanakan sebagai pedoman hidup atau way of life. Corporate culture yaitu seperangkat asumsi, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang di perusahaan. Corporate culture merupakan komitmen bersama dalam upaya pembentukan norma-norma atas suatu aturan main yang disepakati bersama untuk menentukan sikap, tindakan, dan perilaku yang dapat diterima seutuhnya dalam suatu perusahaan. Mulai dari pemimpin, puncak hingga kepada pelaksanaan oleh para pegawai. Selanjutnya, karakteristik corporate culture. Menurut Gibson, budaya organisasi unggul sebuah perusahaan mempunyai 5 karakteristik antara lain. Yang pertama, mempelajari, yaitu kultur diperlukan dan diwujudkan dalam belajar, observasi, dan pengalaman. Yang kedua, saling berbagi, yaitu individu dalam kelompok keluarga, saling berbagi kultur dan pengalaman. Yang ketiga, transgenerasi, merupakan kumulatif dan melampaui satu generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat, persepsi, pengaruh, yaitu bentuk perilaku dan struktur bagaimana seseorang melihat dunia. Dan yang kelima, adaptasi, yaitu kultur didasarkan pada kepastian seseorang berubah atau beradaptasi. Selanjutnya, fungsi budaya perusahaan atau organisasi, yaitu sebagai perekat sosial dalam mempersatukan karyawan dalam suatu perusahaan, dan juga merupakan suatu ketentuan, peraturan yang terdiri dari nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan yang dijadikan acuan dalam bertindak oleh karyawan yang mencapai tujuan dan keberlangsungan perusahaan.